Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Objek Hakikat dan Problematika Objek Dakwah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ayu Puspitasari, yang kedua Fathia Hanif, dan yang ketiga Lutfiana Nadia. Yang pertama kami akan membahas terkait dengan objek dakwah. Objek dakwah atau mat'u ialah orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat As-Saba ayat 28. Secara khusus, objek dakwah dapat ditinjau berdasarkan aspek secara khusus sebagai berikut. Yang pertama ada aspek usia yang terdiri dari anak, remaja, orang tua. Yang kedua aspek kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga aspek agama, Islam dan non-Islam. Lalu yang keempat aspek sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil dan kota besar, serta marginal kota besar. Yang kelima aspek struktur kelembagaan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu yang keenam aspek kultur keberagaman, yaitu ada priai, abangan, dan santri. Yang ke-8 ada aspek ekonomi, golongan kaya, menengah, miskin. Lalu yang ke-9 ada aspek mata pencaharian, petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain. Lalu yang ke-10 ada aspek khusus, yaitu golongan tunanetra, tunawicara, tunawisma, tunarungu, tunakarya, dan narapidana. Dan yang terakhir ada komunitas masyarakat seniman seperti seni musik, seni padat, seni tari, seni lukis, dan lain-lain. Selanjutnya, objek dakwah dapat dibagi berdasarkan skala prioritas. Yang pertama ada keluarga, yang kedua sahabat dekat, yang ketiga masyarakat umum, dan yang keempat penguasa. Hakikat dakwah yaitu mengajak kepada Allah dengan cara ahsan kaula dan ahsanu amala, dengan terlebih dahulu membuktikan dirinya qoi sebagai pelaksana dakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim atau yang berserah diri. Surat Fussilat ayat 33. Yang selanjutnya ada 3 hakikat dakwah. Yang pertama ada kebebasan. Kebebasan yaitu pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam dengan menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada sasaran dakwah sendiri untuk menerima agama dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan. Yang kedua ada rasionalitas, yaitu dakwah Islam adalah ajakan untuk berpikir, berdebat, dan berargumen. Dai adalah pemikir yang bekerja sama dengan mat'u dalam memahami dan mengapresiasikan wahyu Allah. Lalu yang ketiga ada universal, yaitu universalitas dakwah berarti bahwa dakwah Islam berlaku bagi semua orang atau tidak terkotak-kotak dalam ras, suku, dan bangsa di setiap tempat dan waktu. Selanjutnya ada problematika objek dakwah. Problematika objek dakwah dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama ada kemampuan membaca ayat Al-Quran dan hadis yang masih belum lancar. Yang kedua munculnya kelompok yang menyimpang. Ketiga muncullah paradoks atau antara idealitas dan realitas. Yang keempat tidak ada kerjasama antara dai dan mat'u, antara dai satu dengan dai yang lain. Dan yang kelima merasa paling benar sendiri. Lalu untuk faktor eksternal sendiri, yang pertama ada globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya TIK dan ditandai dengan 3F, food, fun, and fashion. Lalu yang kedua sekuralisme atau pemisahan antara urusan agama dan dunia. Yang ketiga Ghazul Fikri, perang pemikiran. Untuk daftar pustaka sumber yang kami ambil sudah tertera di sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan atau kalimat. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.